Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Dimas. Diskusi itu memang asik bersama aku Dimas Kerula. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu aku pengen ingatin nih sama teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel kita agar tidak ketinggalan episode luar biasa. Karena di podcast ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa dari anak muda berprestasi di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan nih tamu yang sangat luar biasa juga, yaitu Rizky Bagus, juara intelijensi Duta Genre Kota Semarang tahun 2023. Halo Bagus. Halo Kak. Panggil kamu emang Bagus atau Rizky sih yang enak ya? Bagus aja sih, biasanya aku dipanggil Bagus. Iya, karena kamu terlalu bagus. Gak juga sih. Bagus, gimana nih Bagus? Kesibukannya apa hari ini? Aman kan? Kuliah udah? Alhamdulillah aman. Nilai udah kelar semua sih. Aman ya. Katanya kan FST itu sedikit susah gitu deh. Susah dinilai gitu ya. Bener. Tapi benar Bang? Bener sih. Catat Bapak dosen ini muridnya. Oke, Bagus. Juara Intelijensi Putra Duta Genre Kota Semarang. Tapi sebelumnya aku udah dapat kabar nih, kalau kamu tuh sebelumnya udah pernah ikut Duta Genre juga. Ya bener sekali Kak. Di Kota Rembang. Dan apa? Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, ya. Kabupaten Rembang, kemudian tahun berapa itu? Itu tahun 2021. Dan ikut lagi di pemilihan di Kota Semarang. Kota Semarang 2023. Nah, pertanyaan aku yang kenapa kamu memilih untuk ikut lagi di pemilihan Duta Genre Kota Semarang tahun 2023? Apa sih yang melandasi kamu untuk ikut lagi? Oke, yang melandasi aku untuk ikut lagi di Duta Genre Kota Semarang ini karena aku tinggal di Semarang, jadi aku ingin menginspirasi banyak remaja khususnya untuk menebarkan virus-virus genre di Kota Semarang itu sendiri. Begitu. Jadi pengen ya kemarin ya. Iya. Di Rembang waktu itu dapat itu apa? Predikat apa? Kalau di Kabupaten Rembang saya mendapatkan harapan 1 Duta Genre. Dan sekarang juara intelijensi. Alhamdulillah luar biasa ya. Kalau di Rembang itu berapa finalis? Kalau di Rembang banyak juga sih Kak. Dari kan yang pertama itu ada seleksi berkas. Nah, pada seleksi berkas itu ada beberapa yang tidak lolos, terus diloloskan hanya sekitar 6 orang saja gitu. Terus di jaring juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Oh berarti Rembang sedikit ya, 6 finalis ya? Iya, disaring 6 saja gitu. Iya, persaingannya menurut aku akan terasa ketat sekali ya. Iya. Kalau Kota Semarang kemarin berapa finalisnya? Untuk yang daftar ya banyak ya, pasti banyak ya. Banyak banget. Terus kemudian di jaring seleksi berkas itu yang lolos ada sekitar 15 orang. Terus ya dijaring lagi untuk mendapatkan juara 1, 2, 3. Terus ada juara berbakat, intelijensi, terus kemudian ada juara influencer. Iya. Tapi kamu tahu kan juara satu Duta Genre itu udah diundang ke sini kan? Kemarin siapa? Fadlan sama Shalom. Fadlan sama Shalom. Iya. Berarti berarti kamu pinter dong di genre ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan bahas nih sedikit perjuangan kamu di Duta Genre Kota Semarang. Kan kamu juga ikut oleh Song Kampus Ambassador ya. Iya. Nanti kita sedikit udah kenal lah ya. Kamu di Ambassador kan? 10 besar. 10 besar. Gak masuk ke top 5 waktu itu ya? Tidak Kak. Oh ya, tapi diganti sama Tuhan di Duta Genre kan. Alhamdulillah. Ya. Oke, bagus. Kamu di Duta Genre itu kemarin bisa di-spill nggak rangkaian seleksinya itu seperti apa? Dari awal ya Kak? Dari awal dong. Jangan terputus-putus. Sebenarnya tahu ada penonton Dimas Podcast yang mau ikut Duta Genre tahun depan kan? Oke, halo teman-teman Dimas Podcast. Kalau kalian ingin daftar di pemilihan Duta Genre tahun berikutnya, nah itu ada beberapa rangkaian nih teman-teman. Di antaranya yang pertama itu ada seleksi berkas, ya seperti pada umumnya pageant-pageant lain gitu ya Kak, pemilihan duta lainnya. Itu ada seleksi berkas, di mana kita mempersiapkan program kerja, kemudian mempersiapkan CV, mempersiapkan ya segalanya untuk Duta Genre itu. Terus kemudian dijaring dan didapatkan 15 besar itu sendiri. Terus kemudian di 15 besar itu ada tahap karantina Kak. Nah di tahap karantina itu ada berbagai serangkaian acara seperti latihan dance untuk grand final. Grand final ya, opening dance itu wajib sih. Biar seru gitu ya Kak. Biar meriah.
Terus kemudian ada seleksi wawancara, terus tes tertulis, minat bakat, kemudian ada penyuluhan juga. Nah, di tes tertulis itu terkait tentang genre itu sendiri. Pengetahuan genre, mengenai 8 substansi genre, mulai dari 8 fungsi keluarga, KIE, life skill dan lain sebagainya, masih banyak lagi gitu. Terus kemudian lanjut ke tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini ditanya mengenai program kerja yang telah kita buat, kemudian CV kita, pengalaman yang telah kita lakukan gitu. Terus kemudian di tahap minat bakat. Nah, minat bakat ini seru sih, Kak. Aku udah tahu sih kamu ngapain di minat bakat. Apa coba? Kamu nyanyi pasti kan? Dan lagunya itu sama kayak di mana dan membuat semua orang menangis sih. Emang bagus kalau suaranya bagus ya, sesuai dengan nama bagus ya. Alhamdulillah. Sedikit cerita ya, Kak. Dulu itu saya nggak suka menyanyi sih, Kak. Gak suka menyanyi, gak bisa menyanyi bahkan dulu aku itu pernah diejek suara kayak perempuan gitu, mana bisa nyanyi, suara jelek gitu kan. Dan itu bikin aku down. Tapi aku tetap bangkit. Aku membuktikan ke orang tersebut gimana caranya aku membuktikan bahwa aku punya bakat menyanyi begitu. Terus aku mengikuti berbagai perlombaan mulai dari tingkat SMA itu sendiri. Terus kemudian di perkuliahan juga alhamdulillah mendapatkan kemarin ajang Orsenik itu mendapatkan juara 2 lomba menyanyi begitu. Terus kemudian di wawancara maksudnya di fakultas itu juga mengikuti berbagai perlombaan, alhamdulillah mendapatkan juara juga, Kak gitu. Oke, luar biasa. Ya, terus, tapi stop dulu. Oke. ini itu sih. Kamu kan kemarin di Ulis Kompas nyanyi kan? Bener. Di genre juga nyanyi. Lagunya sama kan? Coba nyanyi sekarang sedikit. Live apakah sama dengan pas yang lagu yang sama ya? Lagu sama. Ya, refnya aja. Lagu ini aku persembahkan untuk almarhum ayah. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan. Wah, luar biasa. Ya, jadi sedikit itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi bagus, ayahnya udah berpulang dan aku masih ingat ketika dia tampil di Wali Songo Ambassador dan aku dapat kabar juga kalau kamu di GT juga melakukan hal sama ya. Aku yakin ayah kamu pasti bangga sih ya. Ya, ini aku persembahkan untuk ayahku sih. Iya, salah satunya pasti bangga ya. Semoga di sana melihat aku di sini, perjuangan aku di sini gitu. Amin. Pasti sih bagus ya. Udah, kamu jangan sedih ya. Pokoknya jangan sedih. Kita lanjut lagi deh. Tadi bahkan aku tahu pasti kamu nyanyi pasti keren, pasti luar biasa. Alhamdulillah. Setelah itu, kalian karantinanya di mana sih? Hotel. Untuk karantina kita pelaksanaannya itu kayak tetap di gimana ya? Kayak Wali Songo Ambassador gitu kan. Oh, berarti nggak nginap berarti ya? Nggak nginap. Nah, itu ada ya ngelaju gitu lah, Kak. Ya cukup jauh juga sih, Kak. Soalnya kan tempat Disdalduk itu ada di Tembalang gitu ya. Jadi dari kalian jauh gak sih? Jauh banget. Dan panas. Ya itu makanya perjuangannya luar biasa ya. Ya bersama Kak Rena sama Romizan juga. Ya, kalian memang keren-keren. Masya Allah, itu perjuangannya kan kemarin juga sempat nyari baju-baju juga itu bareng mereka juga, Kak. Alhamdulillah punya dikelilingi orang-orang yang support juga luar biasa. Alhamdulillah. Tapi aku nonton loh sampai grand final kalian itu walaupun online ya. Soalnya waktu itu aku juga gak berada di Kota Semarang. Tapi online nonton sampai habis gitu kan. Oke, terima kasih. Kemudian aku mau tanya nih. Berarti kamu masih sampai masuk top berapa? Di Duta Genre Kota Semarang ini saya ini nggak masuk di top 6, Kak. Nggak masuk. Tapi syukur alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi duta intelijensi. Entah bagaimana penilaiannya ya, itu tergantung jurinya. Iya, berarti kan itu berarti kamu punya potensi di sana. Berarti dari 15 besar itu top 10. Iya, top 10. Kamu masuk top 10.
Mohon maaf, itu ada 12 besar Kak. Oh 12 besar. Iya maaf 12 besar. 12 besar, terus di jaring 6 besar. Itu melakukan speech, terus tanya jawab gitu. Ya. Berarti dari 12 besar langsung 6 besar dan kamu gak masuk? Gak masuk Kak. Ya Allah, nyesek banget. Soalnya kan di UIN Wali Songo sendiri itu yang masuk 12 besar ada 4 orang Kak. Itu alhamdulillah juara semua ya. 4 orang juara semua Kak. Juara semua. Oh iya. Karena influencer. Indira pasangan saya. Iya, intelijensi. Dan Romi juara 2. Itu alhamdulillah banget sih. UIN Wali Songo Semarang wajib berbangga ya. Merebut semua. Iya, tapi aku yang pengen tahu sih dari kamu kan di genre ini pasti ada advokasi yang kita bawa, ada program kerja yang kita bawa itu. Iya, sure pasti. Apa yang kamu pengen bawa di Duta Genre sehingga kamu bisa lolos di tahap sekarang waktu itu? Oke. Kemarin itu aku bawain program kerja yang namanya Singgah Remaja. Apa itu? Jadi Singgah Remaja itu semacam ruang untuk khususnya remaja untuk mendapatkan ruang nyamannya begitu. Terus kemudian di sana juga ada program-program pendukung, diantaranya yaitu nikah dengan tepat, di mana nikah yang tepat itu dan mantap pastinya itu 21, di umur 21-25 gitu ya Kak. Jadi saya ingin mengajak seluruh masyarakat luas untuk melakukan nikah di usia 21-25 keren. Iya. di usia 21 untuk cewek, perempuan dan 25 untuk laki-laki gitu. Duta Genre juga ini. Selain itu ada program kerja yang namanya Bisik-Bisik Remaja. Itu apa itu bisik-bisik tetangga ya? Bisik-bisik remaja. Ya semacam ini Kak. Semacam podcast, terus kemudian melakukan live Instagram bersama pakar-pakarnya, terus kemudian bersama remaja-remaja agar remaja itu dapat curhat, dapat mendapatkan ruang untuk berdiskusi, mendapatkan ruang untuk sharing pengalaman begitu. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya Belmarem. Belmarem itu singkatan bahasa Jawa gak sih? Atau enggak? Emang singkatan? Marem itu singkatan. Marem itu jus gitu Kak. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi ada singkatannya. Apa itu? Belmarem itu belajar bersama remaja. Nah, jadi belajar bersama remaja ini saya lakukan sasarannya itu untuk siswa-siswa SMA, terus kemudian mahasiswa. Nah nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya akan melakukan sosialisasi di kampus-kampus, kemudian di sekolah-sekolah begitu Kak. Terus kemudian yang terakhir, yang keempat itu ajakan untuk menolak nafza. Nah Kak Dimas tahu sendiri kan nafza itu pastinya berbahaya untuk banget diri kita sendiri, untuk sekitar. Bahayanya itu diantara nanti bisa dikucilkan masyarakat, untuk diri sendiri bisa kesehatan gitu ya Kak. Nah jadi saya merancang program kerja yang namanya apa? Gerakan anti nafza ini untuk menolak adanya nafza dan juga untuk keberlangsungan remaja sendiri gitu benar. Gitu Kak. Berarti ada 4 program kerja yang kamu bawa ya? Ya itu program kerja pendukungnya. Program kerja utamanya itu Singgah Remaja. Nah Singgah Remaja ini fokusnya itu ya tentang pernikahan dan juga lawan stunting gitu Kak. Iya. Berarti ini udah ke jalan semua atau dalam proses nih Gus? Masih dalam proses. Dalam proses. Ya. Nah, kemudian nih pas malam grand final ibu kamu datang apa enggak? Tidak bisa datang Kak. Soalnya jauh juga. Jauh juga ya di Rembang. Berarti punya pressure yang jauh lebih apa ya? Kemudian nih pas aku pengen tahu deh, pas diumumin kan pasti umumin dulu yang kategori-kategori kan? Atau yang juara dulu? 6 besar dulu. 6 besar? Ya, 6 besar juara dulu, baru kategori. Kategori malah belakangan Kak. Aku dulu kategori dulu, baru juara kan. Nah, apa sih perasaan kamu pas? Atau pernah ada bisikan atau ada expect gitu kan? Gak ada Kak, gak ada sama sekali. Jadi pas udah disebutin namamu kayak aku gak masuk 6 besar gitu. Cuma langsung kaget banget sih Kak. Alhamdulillah ya diberi kesempatan untuk menjadi duta intelijensi putra gitu ya Kak. Ya ini menjadi tanggung jawab tersendiri sih Kak. Berarti udah pernah bertugas belum kamu selama ini menjadi duta intelijensi? Kemarin saya bertugas
mengisi siaran radio di RRI ya? Ya, RRI Semarang gitu Kak. Yeah. Terus kemudian untuk selanjutnya mungkin saya akan mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang akan dilakukan di seluruh kecamatan Semarang gitu. Hari ini sebenarnya ada juga Kak. Ada juga. Ada penyuluhan juga. Tapi karena diundang di podcast Dimas, jadi ya datang di berasa bersalah ini. Gitu. Soalnya kan janjinya di podcast Dimas dulu gitu. Soalnya jujur saja di Genre Semarang ini dadakan banget sih Kak. Apa-apa dadakan ya. Berarti sekarang bertugas di sana siapa? Fadlan lagi mungkin. Fadlan Karena juga. Sekarang di sana. Iya. Banyak sih Kak yang datang juga. Nanti bilang aja abis dari Dimas podcast. Ya tadi juga ada acara juga sih Kak. Udah beberapa minggu kemarin juga udah janjian juga. Kalau dibatalin kan ya gimana gitu. Iya benar. Kapan lagi kan kamu masuk di Dimas podcast. Padahal bisa menginspirasi banyak orang kan Yusuf ya. Ini merupakan hal yang alhamdulillah banget bisa diundang di podcast gitu. Ini penting banget ya untuk dibahas nih. Bagus. Rizky aja nggak sih bagusnya? Bagus aja. Soalnya kan ya bagus. Ya Rizky bagus. Faris ya. Oh iya. Oh gini bagus ya. Di Duta Genre. Kenapa kamu milih platform Duta Genre gitu? Kan aku tidak maksud membandingkan ini kan. Banyak kan pageant di Kota Semarang. Dan kenapa kamu milih Duta Genre gitu? Ya, kenapa aku milih di Duta Genre gitu loh. Di Kota Semarang itu sendiri ya Kak. Nah, pada awalnya kan saya udah mengikuti Duta Genre di Kabupaten Rembang. Awalnya itu aku nggak tahu apa itu Duta Genre. Sumpah ngawang-ngawang banget awalnya. Terus kayak udah masuk di forum genre Rembang baru ngerasain, oh jadi gini ya rasanya menginspirasi para remaja, mengembangkan diri. Ya alhamdulillah. Ya seperti saat ini aku jadi pribadi yang bisa ngomong. Alhamdulillah. Awalnya jujur banget aku nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong banget ya. Ya jujur emang begitu. Terus kemudian yang bikin aku termotivasi untuk mengikuti Duta Genre ini karena dari diri aku sendiri. Awalnya itu diajak Romi, jujur. Dan Romizan. Iya, ayo Mas ikut Duta Genre Kota Semarang yuk, gitu. Lah kok cuma kamu aja yang diajak gitu? Iya, soalnya kan kemarin sebelum daftar di Duta Genre itu ada penyuluhan di Kecamatan Ngalian. Nah itu kita ketemu sama Romi. Oh ikut bareng-bareng gitu? Iya, melakukan penyuluhan mengenai Duta Genre. Terus kemudian Romi ngajak nih, ayo Mas ikut Duta Genre. Terus aku kayak, oh iya sih aku tertarik. Soalnya kan sudah tahu gimana Duta Genre itu ya. Di awalnya di Kota Rembang, di Kabupaten Rembang. Ya tahulah gimana tentang materi-materi dari Duta Genre. Tinggal dikembangin aja nih. Ya alhamdulillah terus bisa sih aku ikut. Terus ya udah aku ikut gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu Rena juga. Tapi kamu udah tahu sebelumnya Rena ikut Duta Genre atau enggak? Awalnya enggak tahu Kak. Terus pas masuk grup, hah, kok ada Kak Rena? Aduh, awalnya aku kayak ya Allah ikut gak ya? Gitu lagi. Tapi kan kalau cewek sama cowok beda persaingannya. Tapi kan ya gimana ya? Ikut gak ya? Ya masih mikir-mikir gitulah. Terus ya udah aku gabunglah grupnya. Terus ketemu Kak Rena di Bisdalduk gitu. Oke, ini pas kamu 12 besar, kan itu kamu udah lihat ya siapa lawan kamu, siapa seperti apa bentukannya. Itu apa sih yang ada di benakmu ketika saat itu gitu loh? Ya Allah, Masya Allah banget sih Kak. Itu kayak genre all star kalau aku bilang sih Kak. Soalnya kan Fadlan sendiri dulunya juga di Kalimantan ya? Kalimantan. Terus ada beberapa yang Romi juga ikut Duta Genre Batam. Iya, terus temanku juga Duta Genre Rembang juga ikut juga Kak. Di Semarang? Iya ikut di Semarang. Terus kemudian ya banyaklah dari berbagai penjuru Duta Genre gitu ikut. Jadi kayak ya Allah emang benar-benar ya ketat banget. All star. Ya genre all star. Orang yang udah pernah mengikuti ajang Duta Genre tanding lagi nih gitu di Semarang. Masya Allah sih Kak. Alhamdulillah dipertemukan sama orang-orang yang super keren ya. Bersyukur gitu. Ya aku juga walaupun tidak pernah, aku nggak tahu nih. Padahal aku Duta Genre itu taunya kamu, Romizan, Rena, Indira, Fadlan, Shalom. Tapi aku tahu sih anak-anak genre 2023 itu emang
benar-benar berkualitas gitu ya. Nah ini nih pertanyaan terakhir nih. Kan kamu dulu juga sempat ragu nih. Kamu juga bilang kamu tuh dulunya juga gak suka banyak ngomong, introvert gitu. Apa sih motivasi kamu gitu? Mana kan aku yakin nih banyak remaja di luar sana yang introvert juga, gak mau juga untuk mungkin takut-takut sebenarnya ya. Apa sih yang membuat kamu bisa mengalami fase-fase itu? Mana tahu menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak di luar sana gitu. Apa ya? Diri sendiri mungkin atau ada dorongan dari orang lain mungkin? Dari diri sendiri sih Kak. Soalnya kan public speaking itu ya bisa dikatakan sangat penting untuk berkehidupan di masyarakat. Ya public speaking itu bisa dibilang sebagai penghipnotis juga bisa sih Kak. Jadi itu sangat penting banget untuk dipelajari begitu. Soalnya di dunia kerja, di masyarakat itu public speaking sangat diperlukan. Iya, gak akan terlepas dari nama public speaking itu ya. Bener banget. Jadi ya dari itulah yang bikin aku termotivasi untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre, mengembangkan bakat mengenai public speaking. Ya begitulah Kak. Gitu. Dan sekarang akhirnya ikut Wali Songo Kampus Ambassador, ikut duta genre, Kabupaten Rembang, akhirnya sekarang di Kota Semarang. Nih, sebelum penutup nih, kamu ada apa enggak? Apa yang pengen kamu sampaikan untuk remaja di luar sana, terkhusus untuk Kota Semarang? Dari seorang Bagus apa? Oke. Halo teman-teman Dimas Podcast. Untuk kalian yang nonton kali ini, aku hanya ingin berpesan kepada kalian untuk terus mengasah skill, memperbanyak pengalaman karena pengalaman itu sangatlah penting. Aku teringat satu kata-kata, yaitu kata-katanya bunyinya kayak gini. Life is the art of drawing without an eraser. Yang artinya hidup itu bagaikan seni melukis tanpa bisa dihapus kembali. Jadi lukislah kehidupan itu sebaik-baik mungkin sehingga nantinya akan terlukis ukiran-ukiran yang indah di kemudian hari. Wah, jadi gitu ya teman-teman, kata Bagus tadi, hidup ini adalah seni melukis tanpa menghapus. Bisa dihapus kembali. Jadi apa yang udah terjadi, udah jalanin aja gitu kan, nanti akan menjadi lukisan yang sangat indah. Terima kasih Bagus ya udah mau datang ke Dimas Podcast walaupun sedang bertugas gitu. Kamu gak bilang kalau kamu sedang bertugas ya. Tapi terima kasih banyak, aku yakin ketika video ini tayang ada banyak orang di luar sana termotivasi karena datangnya Bagus di Dimas Podcast ini. Amin. Terima kasih banyak udah nyempatin waktu juga di sini. Aku tahu kesibukan utangnya itu sibuk banget, tapi aku mau ucapin terima kasih banyak. Semoga apa yang dibilang Bagus tadi teman-teman bisa memotivasi teman-teman untuk ikut bukan hanya duta genre ya, tapi semua ajang. Dan seperti yang dibilang oleh Bagus tadi, hidup ini adalah seni melukis tanpa bisa dihapus kembali. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Suatu kata yang sangat luar biasa dari Bagus dan aku harap bisa jadi pedoman buat teman-teman semuanya. Amin. Mau di spill nggak Instagram kamu di sini gitu kan? Boleh sih. Ada ya. Di mana di sini? Di bawah sini. Namanya apa? Bagus Fahreja, J-nya double 2. Oke teman-teman semuanya, aku nggak lupa untuk ingetin teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Dimas Podcast ini ya teman-teman semuanya. Karena di sini ada banyak anak muda berprestasi yang mungkin bisa teman-teman jadikan motivasi untuk sama-sama mencari baik itu ilmu ataupun pengetahuan lainnya. Akhirnya aku Dimas Kerullah dan Bagus pamit undur diri. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.